1000% kenapa negara kita dikelola orang-orang tidak beres akhlaknya, karena orang tuanya gagal mendidik anaknya dalam rumah tangga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah menceritakan, seperti kisah ini benar adanya. Terjadilah perjalanan 3 orang pemuda yang bahasa agama kita musafir. Karena waktu itu tidak ada hotel, malam pun tiba, akhirnya mereka mencari tempat untuk berteduh. Maka cari-cari menemukan goa. Goa itu tidak besar. Masuklah mereka bermalam dalam gua itu. Tanpa mereka sadari, ternyata malam harinya ketika mereka tidur terjadi gempa. Mereka dorong, terjadi gempa. Mereka tanpa menyadari ketika mereka tidur di malam hari terjadi gempa. Akhirnya tertutuplah mulut pintu gua. Nah, saat mereka bangun, mereka tersadar, kalau bahasa Makassar, mati nih. Kenapa? Pintu gua tertutup. Akhirnya mereka kemudian bersama-sama mendorongnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita dorong bareng-bareng. Ternyata tidak bisa terbuka. Ulang lagi, tidak bisa terbuka. Akhirnya mereka pasrah. Lalu mereka minta, di antara mereka selalu paling senior, ayo kita doa. Gantian kita doa. Majulah mereka satu-satu. Yang pertama paling senior berdoa, ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya tinggalkan dagangan saya, lalu saya urus ibu saya di siang hari. Saya tinggalkan pasar, saya ke rumah, beri makan, lalu tuntun sholat duhur. Setelah itu saya balik lagi ke pasar untuk urus dagangan saya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun aku lakukan itu untuk memuliakan ibuku. Apabila berbuat baik mengurus ibu adalah kebaikan di sisimu, saya minta tolong kepadamu ya Allah. Saya berdoa kepadamu, balaslah kebaikanku mengurus ibu ini dengan membuka pintu. Lalu dia berucap, Bismillahirrahmanirrahim, dia dorong itu pintu. Dengan izin Allah bergerak, Pak. Tapi sayang belum bisa dilewati. Sedikit saja yang bisa belum bisa dilewati. Terbukanya sedikit. Selesai, orang kedua maju. Kamu lagi yang berdoa. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai keluarga saya. Dan dia pun tidak mencintai saya. Dan suatu ketika datanglah keluarga saya ini, meminta tolong kepadaku. Saudaraku, pinjami saya duitmu. Ada saya kebutuhan penting sekali. Kata laki-laki ini, wah ini kesempatan buat saya. Saya bantu kau dengan catatan, temani saya tidur semalam. Kata perempuan ini, kita bukan suami istri. Ya terserah, kamu mau dibantu, temani saya tidur. Kalau tidak mau, enggak usah. Akhirnya perempuan ini karena terdesak kebutuhannya, dia sepakat. Oke, saya terima. Di tempat yang mereka tentukan, waktu yang telah sepakati, mereka ketemu. Laki-laki ingin melampiaskan syahwatnya. Tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas huruf P silang merah. Apa artinya itu, Pak? Larang parkir. Seolah-olah. Tiba-tiba laki-laki ini istighfar. Astagfirullah. Kata perempuan, bagaimana? Sudah terlanjur ini. Kau jadi bantu tidak? Tidak. Saya tetap bantu kamu, saya bantu kamu, tidak usah ada apa-apa, saya bantu kau lillahi ta'ala. Lalu dalam mengenang kebaikannya itu dia berdoa, ya Allah, pada saat itu sudah kesempatan di depan mata.
Saya tidak melakukan maksiat padahal sudah ada di depan mata saya. Saya tidak melakukannya karena saya takut kepadamu ya Allah. Apabila ketakutanku pada saat itu menghindari maksiat ada kebaikan di sisimu, balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Dia dorang, bismillahirrahmanirrahim, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Harapan terakhir, maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah diserahi oleh karyawanku. Duitnya saatnya gajian, tapi sebelum gajian dia pergi merantau. Dan pada saat pergi merantau, dia tidak ambil duitnya. Dan duitnya itu saya belikan kambing. Dan kambing itu saya pelihara dari 1 ekor. Beranak pinak dan pada saat jumlahnya tak terhingga, datanglah pegawaiku itu menagih. Mana uangku yang gajiku saya tidak sempat ambil. Dan berkata tuannya itu yang ada di lapangan. Maksudmu apa? Itu semua kambing ada di lapangan kamu punya itu. Saya pelihara itu gajimu. Saya belikan kambing dan saya urus. Lalu dia ingat kebaikan. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan kebaikan itu pantas kau balas, maka saya minta balas kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Lalu dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, dorong, bergerak, penuh keluar. Buka pintu, terbuka lebar, lalu mereka keluar, setelah keluar sujud syukur, melanjutkan perjalanan. Kisah ini ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Bapak saudara-saudara sekalian, apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata tidak ada orang tidak punya masalah. Manusia ini hidup dalam gua 2 kali 3 sempit, ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Tertutup pintu gua. Kita yang hadir di sini tidak mungkin tidak ada masalahnya. Cuma yang ada beda-beda masalahnya. Ya kan? Kalau saya lihat muka-muka kita ini, muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Iya kan? Ya, semua punya masalah Pak. Tidak ada orang tidak punya masalah. Apalah manusia kita seperti ini yang masih cinta dunia, masih bergelut dengan dosa. Kurang apa mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai Nabi katakan, Allah dalam hadits qudsi katakan, andai saja bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Dipersembahkan ini dunia dan isinya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak ada masalahnya Pak? Coba baca sejarah hidup Nabi. Belum lahir sudah wafat bapaknya. Lahir lagi baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun bersama Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Usia 4 tahun baru dikembalikan ke ibunya. 6 tahun meninggal ibunya. Berarti Nabi bersama bapaknya tidak pernah, bersama ibunya hanya 2 tahun 4 hari. Diambil oleh kakeknya, baru usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya, 12 tahun mulai perang. Selesai menjadi Nabi dan Rasul, dimusuhi satu kampung. Diusir dari kampung halamannya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu Nabi Pak. Yang akhlaknya baik, sholatnya tidak pernah lepas, pun hidup beliau penuh dengan masalah. Apalagi kita. Semua orang punya masalah. Nah, ketika ada masalah, Bu-ibu, kita belajar dari kisah ini, ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Doa, hikmah kedua. Ada masalah, doa. Alhamdulillah, anak-anak kita sekarang penuh dengan masalah hidupnya, mereka pun rajin berdoa. Hampir tiap jam mereka berdoa. Tapi sayangnya, doanya bukan di atas sajadah. Di mana dia berdoa? Di status Facebook, status Twitter, status Instagram, TikTok. Mau pergi ujian, mudah-mudahan Allah mudahkan urusanku. Selesai ujian, mudah-mudahan berhasil. Tapi tidak di atas sajadah. Di mana? Status medsos. Sibuk betul Tuhan mau baca statusnya. Ya kan? Nah, ketika ada masalah dalam sejarah ini, pesan moralnya dari Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Dan Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kasih. Saya sudah berdoa. Ujian anak saya mau jadi polisi, sudah kursus fisik, sudah bayar, kenapa tidak lulus? Berarti doa belum cukup. Dia ulang lagi Ustadz, tahun depan tidak lulus lagi. Dia ulang lagi, tidak lulus lagi, sampai 3 kali. Padahal saya baik doa saya tidak pernah ganggu orang, kok tidak lulus? Begitulah cara Allah menghalangi apa yang engkau hendaki, tapi Allah tahu itu tidak baik.
Banyak pengalaman hidup saya Pak soal yang begini. Tamat SMA kan 3 kali saya daftar UMPTN Unhas. Mau jadi dokter 3 kali. Andai saja boleh 5 kali, 5 kali saya daftar Pak. Gagal pertama saya ulang lagi kedua kalinya. Gagal lagi saya ulang sampai 3 kali. Padahal saya waktu itu kelas fisika 1 di SMA. Kelas paling hebat dalam sekolah saya. Saya ikut kursus 1 bulan privat untuk kelas kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Dimulai dari 1 Ramadan sampai Syawal. Kemudian saya nasar 7 hari puasa. Tidak lulus. Ibu bapak saya doakan. Tidak lulus 3 kali. Ternyata Allah tahu bukan itu yang terbaik Dasat. Yang terbaik jadi ustadz. Alhamdulillah. Sudah berdoa tidak dikasih. Jangan sangka buruk, sangka baik. Ada masalah, doa. Saya sudah berdoa Ustadz, belum cukup. Sudah cukup, tidak dikasih, berarti bukan itu yang terbaik. Ibu-ibu saya kasih contoh. Ada anak usia 11 tahun, minta dibelikan motor. Motor besar. Bapak ibu belikan enggak? Kenapa ibu? Apa bu? Ayo, saya yakin bukan karena duitnya tidak cukup. Karena ibu katakan tidak cukup, tidak bagus untuk kamu nak. Kalau saya belikan kamu bisa mati kau di jalan. Sudahlah nak, uang beli motor saya belikan kau laptop. Allah kasih yang jauh lebih baik. Jadi ketika ada masalah berdoalah. Dan hebatnya Allah janji kita. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Oh, kalau janji pilkada, andai saja boleh dijanji surga. Surga pun dijanjinya. Ya ibu. 2, pelajaran kedua dari kisah ini. Ada masalah, doa. Hikmah ketiga dari kisah yang Rasulullah kisahkan ini. Untuk cepat sampai doa, ternyata doa itu boleh menyebut kebaikan. Tapi bukan kepada manusia, kepada Allah. Ya Allah, saya pernah anak sepupu saya urus. Saya bantu dia dari yatim piatu kecil sampai dia kerja, saya urus semuanya. Jika mengurus dia adalah kebaikan di sisimu, balas itu kebaikanku ya Allah. Kabulkan doaku. Boleh. Yang tidak boleh kalau bapak sebut kepada manusia. Itu sepupu saya itu, kemanakan saya itu, dari yatim saya urus itu. Sampai dia sarjana saya urus. Tapi setelah sarjana dia kurang ngajar sama saya. Tidak boleh kebaikan seperti itu diucap. Oh itu yang jadi Kapolda sekarang. Itu kalau bukan saya tidak begitu. Saya. Itu tidak bisa. Yang boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Ya Allah saya pernah serahkan sedikit bantuan. Supaya tetangga saya nyaman, dia bisa lewat. Godku ikhlaskan untuk pekarangannya. Kalau kebaikanku itu membuat dia senang, balas kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Dari kisah tadi, dia sebut semua kan kebaikannya, lalu Allah kabulkan. Hikmah keempat, ternyata supaya cepat doa dikabulkan, ada amalan yang membuat cash doanya. Nanti kan selesai dia sebut kebaikannya, dorong, gerak. Tidak menunggu waktu lama. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hampir bersamaan dengan derajat taat kepada Allah. Dalam Quran ada 3 perintah Allah yang menurut hadis tafsir, 3 perintah ini tidak bisa berjalan tanpa dilakukan pasangannya. Perintah serangkai namanya. Kalau dilakukan yang satu, rangkaiannya harus mutlak dilakukan. Apa itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Selalu digandengkan itu. Taat kepada Allah tidak diterima kalau mengkhianati Rasul. Taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah pun akan ditolak. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Orang bayar zakat tidak mendirikan solat, zakatnya tertolak. Mendirikan solat padahal dia mampu mengeluarkan zakat dan dia tidak keluarkan, salatnya pun akan tertolak. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan bahasan kita, yaitu birrul walidain. Aniskurli wali walidaika. Bersyukur kau kepada aku, kata Allah, dan bersyukur pula lah engkau kepada kedua orang tuamu. Sederajat ini perintah.
Kalau kau syukur kepada Allah, taati orang tuamu. Itulah sebabnya ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jangan heran anak-anak kita sekarang banyak yang susah hidupnya. Salah satu sebabnya karena dia mengabaikan berbuat baik kepada orang tua. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku." Apa jawaban Nabi? "Buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah tersenyum kepadamu." Nah sekarang anak-anak kita karena modern sekarang ini Pak, ketaatan kepada orang tua mulai hilang. Bahkan ada anak yang lapor orang tuanya ke polisi gara-gara sengketa tanah. Bahkan ada yang anak yang bunuh anak orang tuanya. Bahkan ada anak yang tega menitip orang tuanya ke panti jompo. Itu banyak terjadi hal seperti itu. Dunia ini sementara. Perjalanan dunia kita bersyukur kalau bisa sampai 80-85 tahun. Tengok orang sekarang Pak. Kalau zaman saya kecil masih kita lihat nenek kita hidup 70 tahun, 80-90 tahun. Tapi sekarang lihat. Jarang sudah kita lihat orang 80 tahun sekarang. Kalau sudah 80 tahun sudah luar biasa kagumnya kita. Itu maknanya usia dan waktu hidup kita makin ringkas karena pengaruh cara hidup kita yang tidak sehat. Nah anak-anak kita sekarang coba lihat Pak. Mulai dalam rahim ibunya yang ngurus. Melahirkan ibunya menderita. Membesarkan ibunya bersusah payah. Tapi begitu wisuda yang baru kenal cowok 2 bulan itu cowok dia kenal. Update status setelah wisuda foto. "Terima kasih telah membersamaiku selama ini." Pret. Itu kan anak-anak kita lihat sekarang Pak ya. Ya. Kalau sama cowoknya sopan betul. Baru 2 bulan kenalan sudah panggil papi mami. Dan kita maklumi itu Pak. Dan kita toleran. Anak kita, anak gadis dibawa malam-malam sama cowoknya, kita toleran Pak. Kita kompromi dan kita pahami. Coba orang tua dulu, nggak boleh tuh. Apalagi kalau orang Bugis. Kalau ada perempuan keluar, nggak dijelas, nggak izin, dan nggak jelas siapa yang bawa, dia panggil anaknya yang laki-laki. Cari itu saudaramu yang perempuan. Kalau kau dapat pukul 2-2. Nah sekarang mulai ditoleran seperti itu. Anak-anak kita sekarang wajar, cerdas-cerdas. Itu anak-anak coba lihat Pak. Kita nge-WhatsApp saja pakai 2 jari itu, 2 tangan kita pegang handphone masih salah ketik. Ya toh, coba lihat anak-anak kita sambil bawa motor dia bisa jawab WhatsApp. Hebatnya anak kita sekarang Pak. Satu aja kurangnya, kurang ajar. Nah, itu semua bukan salah anak, salah orang tua dalam mendidik. Tidak mungkin ada anak dilahirkan sudah preman. Dan saya sangat yakin 1000%, bukan lagi 100%, 1000% kenapa negara kita dikelola orang-orang tidak beres akhlaknya, karena orang tuanya gagal mendidik anaknya dalam rumah tangga. Kalau anak-anak dididik menjadi anak yang soleh, perempuan dia soleha, dia menjadi pemimpin, dia menjadi pejabat, pasti dia memikirkan akhirat, karena orang tuanya telah mendidiknya dari awal. Sayang sekali kita punya anak, setelah kita pensiun tidak ada anak yang tengok kita. Kita datang ke rumahnya, anak mantu kita sudah bengkok mukanya. Baru kita duduk, "Kapan datang Mak?" "Baru sayang." "Kapan pulang?" Ini modelan anak kita sekarang. Anak seperti ini percaya, tidak bakal kau dapat berkah dari Allah. Tapi sebaliknya, lihat anak-anak yang urus orang tuanya dengan baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Ayo ibu. Ibu minta sama saya handphone. "Ustadz kasih handphonemu." Tidak mungkin saya kasih. Kenapa? Saya juga butuh handphone. "Ustadz kasih mobilmu." Lebih lagi saya tidak mau. Kenapa? Mahal dan saya butuhkan. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Apa yang bapak ibu minta? Allah tidak butuh. Ya Allah berikan saya kekayaan. Allah tidak butuh kekayaan itu. Bahkan Allah maha kaya dan maha pengasih. Ya Allah jadikan rumah tanggaku bahagia. Memang itu yang Allah kehendaki. Tapi kadang kita minta, tapi orang tua kita abaikan. Maka Allah katakan seolah-olah, urus dulu deh orang tuamu, baru saya kasih kamu apa yang kamu minta. Dan birrul walidain,
Ketika berbuat baik, Allah tidak lihat apa agamanya. Kalau dia urus orang tuanya dengan baik, maka Allah kasih dia dunia. Tapi Allah abaikan dia nanti di akhirat. Tapi kalau kita muslim, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu penyebab doa cepat diijabah. Yang kedua, supaya cepat doa dikabulkan adalah menghindari maksiat. Menghindari maksiat membuat Allah cepat mengabulkan doa kita. Kalau maksiat selalu kita lakukan, itulah penyebab doa kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari maksiat. Maksiat yang paling susah dihindari sekarang adalah maksiat bergibah di medsos. Kadang-kadang ada orang medsos kebencian aja dalam di grup. Di mana-mana kebencian saja itu. Ingat, apa yang kita ketik, apa yang kita sebarkan, demi Allah, semua pasti dipertanggungjawabkan. Jangankan yang begitu gibah, jangankan yang begitu cerita kejelekan, jangankan kedengkian. Itu dalam hadis kan, kita ambil saja daun tanpa ada, itu nanti akan ditanya, kenapa kau cabut itu daun? Apa gunanya? Itulah sebabnya ketika kita berikhram, tidak boleh kita ada daun kita lewati, tidak boleh. Kita kena dam namanya, denda. Menghindari maksiat, apalagi maksiat yang banyak. Inilah kelemahan kita laki-laki. Maksiat mata. Aduh saya Pak, ini habis mata saya kalau pergi jogging Pak. Di depan dada, kanan, ketek, sebelah kiri, pantat, semua kita lihat Pak. Kata mahasiswa saya, kenapa kau lihat Ustaz? Barang bagus. Ya. Nah, yang ketiga, cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah. Tidak usahlah kita amanah kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat. Amanah dalam rumah tangga saja. Apa amanah kita? Istri adalah amanah. Kalau istri kita tidak mampu kita didik, maka nanti akan kita tanggung jawab. Itulah enaknya perempuan Bu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. Mau suaminya tukang judi, mau suaminya tidak sholat, pemabuk, narkoba, istrinya soleha, istrinya masuk surga, suaminya akan diabaikan. Beda kita laki-laki Pak. Kalau kita laki-laki, meskipun kita soleh berjamaah di masjid Senin Kamis, tapi istri kita tidak pakai jilbab, anak-anak kita berantakan, dicari nanti tuh mana bapaknya ini. Nah, itu enak perempuan. Kalau perempuan kata Nabi, sebelum dia disidang amal-amalnya, 4 laki-laki yang melindunginya. 1 bapaknya, 2 suaminya, 3 saudara laki-lakinya, 4 anak laki-lakinya. Kalau kita laki-laki tidak ada. Kalau ada perempuan sesat, ditanya dulu mana suaminya ini. Sebelum dia balik, masa sama bapaknya baik, sholat. Kenapa setelah menikah sama kamu, ini istrimu malah makin tidak beres agamanya. Berarti gagal mendidik. Nah, ya Bapak, saudara-saudara sekalian, menunaikan amanah. Amanah rumah tangga. Rumah tangga kita adalah amanah. Itu sebabnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bapak sebagai kepala rumah tangga diminta semua tanggung jawabnya, termasuk tanggung jawab amanah kepada tubuh ini. Tubuh ini adalah amanah dari Allah. Maka kita kalau berdoa kan kita sebut doa, ya Allah berikanlah saya sehat wal afiat. Sehat beda dengan afiat. Bapak punya kaki melangkah, tidak lumpuh, bisa berjalan, namanya sehat. Tapi dipakai berjamaah ke masjid seperti ini, afiat. Mata bisa melihat, sehat. Tapi dipakai ngaji, afiat. Istilah Prof. Quraisy Shihab, afiat itu adalah sehat plus. Ya, alhamdulillah kita sini, orang masih tidur, kita sudah selesai jamaah. Orang masih tidur, kita dengar dakwah. Itu adalah amanah yang kita tunaikan. Amanah tubuh ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur-syukur kalau dia sholat subuh meskipun terlambat, malah banyak yang tidak sholat. Ada orang dikasih kaki tidak pernah langkahkan kepada kebaikan, tapi semua digunakan langkah untuk kemaksiat. Ada orang dikasih ilmu tapi ilmunya untuk menipu rakyat. Itu semua akan diminta tanggung jawabnya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi soal ilmu itu, soal amanah ini. Ada kan doanya yang minta kepada Allah 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah kami
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kita minta lagi dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kenapa hati tidak bisa khusyuk ini kita minta? Karena kalau hati kita sakit, maka sakitlah seluruh tubuh kita. Mau saya kasih contoh, Bapak Ibu dari Jakarta ke Bandung, pakai mobil, yang nyetir apa? Tangan. Gas rem apa? Kaki. Yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ditulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir kan. Itu menunjukkan bahwa hati ini memang pengendali. Menulis pengumuman, tangan. Melihat salah ketik, mata. Berpikir tentang kebaikan apa diksinya, otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa disampaikan announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Ya kan? Maka ini kolbu. Maka kita minta, lindungilah hati kami dari yang tidak bisa khusyuk. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, mari ketika ada masalah, perbanyak berdoa. Minta pertolongan kepada Allah. Bangsa kita, negara kita, pemerintah kita akui belum bisa melayani kita dengan sebaik-baiknya. Tapi bukanlah dengan membakar. Bukanlah dengan meneriaki orang. Bukanlah dengan menghina orang. Tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat jamaah pun kita sebagai umat Islam diajarkan bagaimana berdemokrasi. Tidak boleh sembarang jadi imam. Tapi jadi makmum siapa saja boleh. Untuk menjadi pemimpin tidak boleh orang sembarang. Jangan kau pilih karena dia populer. Jangan kau pilih karena dia kasih kau duit. Jangan kau pilih karena sekeluarga. Tapi pilihlah orang yang bisa membuatmu menjadi lurus. Itulah Pak Imam. Dan di bawah imam, di belakang imam ada disebut muballaga. Apa itu muballaga? Berasal dari kata mubalik. Apa itu mubalik? Yang berbicara. Yang menyampaikan. Masya Allah, kalau kita pelajari ini fikih salat jamaah, ada imam, ada muballaga. Muballaga itu pas yang di belakangnya imam. Misalnya ini imam, sini imam, nah ini di muballaga. Ketika imam salah, boleh ditegur? Boleh. Tapi tegurnya bagaimana? Bukan, "Oi, salah Pak Imam." Begitu imam salah, boleh dorong kepalanya. Ini, budongo ini, salah Pak. Jangankan itu, Bapak berteriak saja, "Mam, salah." Batal sholatmu. Salah Pak Imam. Kau juga salah, kenapa kau ngomong? Kau batal suaramu, kau bicara. Dia kata yang keempat, "Untuk saya tidak bicara." Nah, batal semua Pak. Itulah sebabnya dalam kehidupan kalau kita berjamaah, ini yang harus ngomong. Siapa ini? Muballaga, anggota DPR. Maka ketika imam salah seperti yang baru-baru terjadi, wali kota, gubernur, presiden salah. Bukan dengan melempar, salah ditegur. Siapa tegur? Anggota DPR. Bicara dong anggota DPR, jangan diam. Karena kalau kau diam, STM ikut ke jalan. Maka bicara. Caranya subhanallah. Bukanlah subhanallah ambil batu membakar. Allahu Akbar. Dengar itu orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar sambil merusak, kamu akan diseret, dicari Allah di akhirat kelak. Kau sebut namaku lalu kau merusak, pasti Allah marah. Saya pun begitu, kalau disebut nama saya sambil merusak, saya pasti marah. Dasat Latif, bakar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika carut marut seperti ini, perekonomian susah, Nabi juga susah dalam hidupnya. Nabi pernah kelaparan 3 hari 3 malam, Hasan Hussein pusat. Tapi kita baru sedikit ngutang. Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak, karena selera kita melebihi pemberian Allah. Gajinya suaminya cuma 5 juta, gaya hidupnya 7 juta, pasti ngutang. Kalau 5 juta, coba gaya hidup 4 juta, pasti cukup. Kok bisa Ustaz? Ada orang gajinya 1,5 juta cukup. Berarti selera. Hidup ini bukan karena tidak mungkin Allah ciptakan manusia tanpa rezeki di dalamnya. Cuma rezeki kita yang berbeda-beda. Cara dagang, Nabi lebih lama jadi pedagang daripada Rasul. 12 tahun sudah dagang. Bicara perang, beliau panglima perang. Di depan beliau, bukan di belakang kalau perang. Bicara rumah tangga, beliau 13 istrinya. Kita cuma 1. Ayo. Bicara beban hidup, 7 anak Nabi, 6 meninggal. 1 anak kita meninggal sudah depresi. Nabi 7 anaknya, 6 meninggal usia belia. Tapi tidak pernah kita dengar status Nabi galau. Enggak. Nah, kenapa Nabi bisa begitu? Karena setiap ada masalahnya, beliau
bangun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya doa cepat diijabah, boleh menyebut kebaikan. Supaya doa cepat diijabah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jangan maksiat, tunaikan amanah. Selebihnya janji Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Kak Uceng yang mengundang saya ke tempat ini. Mudah-mudahan ada faedah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan musola ini bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Amin. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kita bersyukur kalau tinggal ada rumah ibadah meskipun kecil seperti ini. Di situ Allah membuat kita tenang hati. Maka bapak-bapak terutama ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, ya, udah rajin-rajinlah ke masjid. Apalagi yang kita harap Pak ya. Kita doa kalau usia senja tidak usah minta ruko. Tidak usah lagi minta bini, minta husnul khatimah. Wafatkan kita dalam keadaan membawa iman. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya dengar kabar ada mau memperbaiki pintu. Anda tahu, saya bukan kaya tapi saya akan sumbang 5 juta untuk saya dengar ada perbaikan ya, dikasih tahu Kak Uceng mau diperbaiki. Saya panggil Kak Uceng bukan Pak Husain Abdullah. Sebab beliau yang ngajar saya dulu demo. Saya alumni 98 Pak. Saya ikut-ikut demo. Karena beliau wartawan senior Pak di RCTI. Dulu kalau kita di Sulawesi Selatan tidak ada penonton RCTI yang tidak kenal beliau. Saya Husain Abdullah melaporkan dari Sulawesi Selatan. RCTI oke. Ya, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita ada manfaat. Allah melindungi kita dari doa-doa yang tidak diijabah. Demikian usiakum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.